Di malam hari ini Solnas itu meresmikan tentang sekretariat Solnas DPP Solnas DPP yaitu dia. Jadi ini tempat DPP pusat untuk berkumpul dan menerima relawan Ganjar seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang mau menjadi anggota relawan Solnas silahkan datang di sini. Nanti akan siapkan kaos. Itu kira-kira. Terima kasih. Bahwa Solnas ini tidak ada hubungan dengan relawan lain. Solnas ini bersifat independen, mandiri, berdiri sendiri. Tidak ada hubungan dengan partai manapun juga. Jadi Solnas ini sejak awal kita deklarasikan itu relawan angin. Relawan yang membantu Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden, yaitu mencari masa, mencari pemilihan sejuk dan cerdas secara damai. Kira-kira. Jadi Seknas DPP itu beda dengan Solnas DPP. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita nggak pernah include bersatu dengan relawan manapun juga. Jadi Solnas ini mandiri, bahkan tidak ada hubungan dengan partai manapun juga. Baik itu partai yang menjadi tim khususnya oleh Pak Ganjar sendiri maupun disusun non partai lain, karena satu sifatnya Solnas ini ada relawan yang mutlak untuk Pak Ganjar. Syarat untuk disusun satu, yang penting bawa KTP. Yang kedua, sepakat dan muncul hati nurani bahwa dia adalah benar-benar memilih Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden. Setiap hari di sini, nanti tiap hari ada kebetulan Pak Sekjen ini kan tempatnya Pak Sekjen di sini, jadi kita bisa melayani sehari-hari di sini. Untuk kedepannya, Solnas satu tetap mengembangkan jaringan-jaringan seluruh daerah Indonesia. Dan Solnas kebetulan koordinatornya sudah seluruh Indonesia. Tinggal membentuk kader-kader di bawahnya. DPD, DPW semuanya kita bentuk. Termasuk di Tuban kita sudah, insya Allah masanya ada sekitar 20.000 lebih. Termasuk Bojonegoro, Tuban, Jawa Timur itu luar biasa. Nah ini akan kita tingkatkan di seluruh Indonesia. Kemarin juga di Bima, di Dompo, kita juga ada di sana membantu sang juara karate taekwondo yang lagi mereka punya hutang ke koperasi dan nggak bisa kembalikan, kita bantu. Solnas bantu kemarin 12 juta. Makasih. Secara langsung Solnas sudah beri seluruh Indonesia. Tinggal membentuk daerah-daerah DPD-nya. Karena Solnas pertama jangka utamanya satu adalah memperjuangkan Pak Ganjar sedemikian rupa bisa jadi presiden. Jadi kita mengambil hati masyarakat secara damai, sejuk, supaya memilih Pak Ganjar. Karena beliau adalah di antara calon yang potensi ideal antara luar Jawa dan Jawa, dan beliau punya karakter yang satu. Mereka punya sahaja. Dia lemah lembut, dia adalah seorang religi, ya, suka membantu. Itu ada di dia sama keluarganya. Coba identik sebagai seorang presiden harus mampu membahagiakan keluarganya. Nah itu ada di Pak Ganjar. Dimanapun Pak Ganjar sama Bu Atikoh, semuanya hampir kegiatannya sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita jadi presiden nggak punya ibu presiden? Itu yang menjadi masalah. Solnas akan kedepannya menjadi perkumpulan saudara relawan Indonesia yang menjadi LSM setingkat LSM nasional Indonesia. Solnas itu fokus mencari pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang belum sepaham dengan Pak Ganjar, pemilih-pemilih yang miskomunikasi. Karena satu, berhubungan hoax ini kan sangat luar biasa pengaruhnya. Ada beberapa yang penting kita ketahui, bahkan hoax itu bisa membutakan orang. Nah, dalam politik, incumbent ini sangat merugikan bagi calon-calon yang punya potensi. Maka Solnas tetap akan berjuang sekuat tenaga meluruskan adanya hoax tersebut. Seperti suatu contoh, ada mengatakan Pak Ganjar gak religi. Buktinya Pak Ganjar kemarin juga umroh, udah haji.
satu keluarganya. Ada hoax juga, orang PDI atau orang tim PDI calonnya itu nggak suka pegawai negeri. Contohnya Pak Ganjar itu putra pegawai negeri, putra seorang polisi, keluarganya juga seorang polisi, dan ada jadi seorang hakim juga. Artinya apa? Beliau akan mensejajarkan pegawai negeri. Pertanyaan lagi. Jadi ini sekretariat ini adalah sebagai rumah bersama, tempat berkumpul para relawan tentunya yang memiliki satu visi, satu misi, ingin menghantarkan dan memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Ini sebagai rumah besar, sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat untuk berinteraksi, menyusun berbagai kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa menarik simpati daripada masyarakat. Dalam waktu dekat mungkin kita akan mencoba untuk bergandeng, bermitra dengan beberapa stakeholder lain yang ada di wilayah sini. Karena ini sekretariatnya di sini, tentu kita tidak perlu jauh-jauh dulu. Kali di sana itu sangat kotor, izin itu. Ke depan mungkin kita akan menyesuaikan dengan pihak sekolahan bagaimana mencintai lingkungan hidup sejak dini hari, dimulai dari sekretariat ini bermitra dengan sekolah-sekolah untuk turun ke bawah membersihkan sampah-sampah dan sebagainya. Lalu ada program tentang Jumat Berkah, itu juga sudah masuk dalam agenda, dan ada beberapa lagi. Intinya bahwa sekretariat ini adalah sebagai tempat untuk melakukan inovasi kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat lingkungan kita di sini maupun secara meluas seluruh Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa Solnas sudah terbentuk di seluruh Indonesia, di provinsi, lalu tinggal bagaimana kepengurusan di provinsi itu mengejawantahkan untuk membangun jaringannya sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, bahkan mungkin ke tingkat RT gitu.